Bertemu kembali dengan Miss Nari di kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Mari kita mulai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi sebelumnya, siapkan alat tulis anak-anak. Apabila ada hal penting yang bisa kalian catat, silahkan anak-anak catat. Anak-anak, apakah kalian memelihara ayam di rumah? Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Wah, ternyata Santi mengalami masalah dengan warga kampung. Warga kampung tidak setuju dengan adanya peternakan ayam karena terganggu dengan baunya. Sedangkan Santi juga bingung karena peternakan ayam itulah yang bisa menghidupi keluarganya. Kira-kira bagaimana ya cara Santi menyelesaikan masalah tersebut? Ya, Santi dan keluarganya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan musyawarah kepada penduduk kampung. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan juga bertetangga, banyak sekali dijumpai permasalahan-permasalahan yang muncul akibat interaksi sosial tersebut. Akan tetapi, masalah tersebut dapat dihindari dengan adanya kesadaran diri dari seluruh masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Ingatkah kamu sila keempat Pancasila? Apa lambangnya? Ya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, mari kita cari tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya yang pertama, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Misalnya, dalam membentuk regu piket, kamu bisa bermusyawarah dengan teman sekelasmu untuk pembagian jadwalnya. Kemudian, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Misalnya, apabila sudah terbentuk regu piket dan jadwal, maka setiap dari kalian harus mematuhi jadwal tersebut. Jangan sampai kamu tidak melaksanakan piket. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak sendiri. Contohnya, ketika pembentukan regu piket, kamu tidak boleh memaksa kamu memilih hari tertentu. Kamu harus menerima keputusan yang sudah disepakati. Dan nilai yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi.
Jadi, misalnya saja, ketika melaksanakan piket, berarti itu adalah tanggung jawab satu kelas, dan itu adalah demi kebaikan satu kelas. Maka, kamu harus ikut melaksanakan keputusan tersebut, karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama, dan kamu tidak boleh menuruti keinginan pribadi kamu. Itulah tadi beberapa contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Kamu bisa menerapkannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Kamu juga bisa bertanya kepada orang tuamu contoh lainnya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, tadi Miss sudah memberikan contoh perilaku serta penerapan sila keempat yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang, giliran anak-anak cari dan tuliskan 2 contoh perilaku sila keempat Pancasila, baik itu di rumah atau di lingkungan masyarakat, serta tuliskan bagaimana anak-anak akan menerapkan 2 contoh perilaku tersebut. Anak-anak bisa tuliskan di buku halaman 77. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.